Halo guys, balik lagi dengan saya Dadan. Kali ini saya akan mengcompare atau membandingkan kulkas 2 pintu dari brand Samsung. Namun, kulkas 2 pintu kali ini bukan yang pintunya atas bawah, melainkan yang pintunya kiri kanan. Ada yang tahu sebutannya? Yaps, side by side atau biasa disingkat SBS. Dalam bahasa Indonesia, side by side artinya bersebelahan. Untuk variannya, kulkas ini tidak hanya 2 pintu, tapi ada yang 3 pintu, 4 pintu, bahkan saat ini ada yang sampai 5 pintu. Itu kulkas apa lemari? Jadi memang kalau kulkas side by side rusak total, bisa dijadiin lemari ya. Tapi jangan khawatir, untuk seri side by side, menurut saya jarang sekali rusak. Kecuali di awal-awal pas beli ada kerusakan pabrik, makanya cari toko elektronik yang ada garansi tokonya. Jaga-jaga kalau ada kerusakan pabrik, jadi bisa langsung ditukar lagi gitu. Oke, kebetulan yang akan saya compare kali ini termasuk brand favorit saya, seperti apa keunggulan dan fitur-fiturnya. Jangan kemana-mana, check it out. Oke guys, ini dia RS62R5041B4 kulkas Samsung set by set. Tampilannya seperti ini, warna hitam ya. Namun bila dilihat dari dekat ada corak seperti salur-salur. Ini khasnya dari Samsung. Oke. Sekilas dari luar, fisiknya tidak beda jauh dari seri sebelumnya. Ada logo Samsung sebelah kanan atas ya. Kemudian ada label garansi 10 tahun untuk kompresornya. Dan di tengah dibuat seperti ini untuk pegangan ya. Pegangan dari sini ke sini ada pegangannya, jadi untuk membukanya lebih mudah. Nah, sebelah sini juga ada ini untuk pegangannya. Oke, kita mulai dari sebelah kiri. Ini freezernya. Dari sebelah pintu untuk freezernya ada beberapa rak ya. 1, 2, raknya seperti ini, lumayan besar. 3, 4, dan yang paling bawah agak kecil ya. Mungkin karena boxnya ini ya, jadi yang paling bawah ini dia lebih kecil. Oke, itu tadi rak sebelah pintunya ada 5 ya. Kemudian lanjut sebelah sini ada fitur metal cooling ya. Jadi metal cooling ini menjaga kestabilan dingin di dalam kulkas ya, dengan fitur metal cooling ini. Selain itu juga ada all around cooling atau pendinginan secara merata. Bisa dilihat itu di atas sana, itu lubang ventilasi pendingin. Jadi di setiap raknya dia ada ventilasi pendingin. Kalau di LG itu namanya multi airflow ya. Kalau di Samsung all around cooling. Oke, ini di dalamnya bahannya terlihat seperti metal. Kemudian untuk raknya tampak ya. 1, 2, 3 raknya. Nah, kemudian ini dapat es maker. Es makernya lumayan besar ya. Dia ada 3 twice ya. 1, 2, 3. Kemudian ini ada boxnya. Oke. Nah, di bawah sini dia ada box ya. Ada box, bisa digunakan untuk menyimpan. Karena ini frozen,
daging ya, atau frozen food, bisa ya digunakan untuk bahan-bahan seperti itu. Ada 2 boxnya, ini bertingkat ya, yang paling bawah ini lebih besar. Oke, ini bagian freezernya. Sebelah kanan ini bagian pendinginnya atau freeze-nya ya, lebih lebar. Oke, langsung disambut dengan tulisan metal cooling ya, menjaga dingin lebih stabil. Kemudian di sini ada raknya. Nah, bedanya ini untuk menyimpan botol ya, botolnya ditaruh di sini. Mungkin kalau di luar negeri biasa disimpan untuk semacam wine kayak gitu, anggur ya. Kalau di Indonesia bisa lah buat iced tea, sprit. Nah, salah. 1, 2, 3, 4, 5 slot ya. Kemudian di sini ada lagi raknya, berarti 2, 3 ya raknya. Nah, kemudian di sini ada filter deodorizing ya, untuk penyaring bau. Jadi kulkas ini sudah dilengkapi dengan deodorizing filter. Nah, ini logo khas dari Samsung. Air purifiernya Samsung juga ada logo seperti ini. Ini shelvingnya bisa ditarik. Kemudian ada box juga di bagian pendinginnya. Ini kalau di pendingin biasa digunakan untuk sayur, buah ya, yang tidak harus menggunakan temperatur yang membeku ya. Jadi bisa digunakan sayur dan buah. Kemudian sebelah pintunya ada rak besar-besar juga nih, 1 seperti ini. Kemudian ini ada egg tray ya. Oh, egg tray-nya seperti ini, bisa dibuat serbaguna ya ini. Kemudian ada rak lagi, 2, 3 ya. Nah, ini aksesoris ya. Kemudian 4 dan 5 ya. Nah, ini tombol pengaturan suhunya. Di sini ada tombol fridge atau pendingin, berarti dia untuk mengatur suhu sebelah kanan ya, pendingin fridge-nya. Nah, ini di sini nanti kalau dinyalakan ada LED-nya atau lampunya berwarna biru di sini. Kemudian vacation, ini fungsinya kalau misalnya mau berpergian. Nah, si kulkasnya bisa menggunakan fitur vacation ini. Dan kemudian ada tombol freezer, ini pengaturan suhu untuk bagian kiri ya, berarti freezernya. Sama nanti di sini juga ada LED panel lampunya. Di sini juga nanti ada LED panel lampu. Kemudian ada tombol door alarm, ini untuk alarm pintu ya. Dan ada lock. Lock ini dikunci untuk lock ini digunakan untuk mengunci atau mematenkan pengaturan suhunya biar nanti dipencet-pencet nggak berubah. Oke. Ini untuk kulkas Samsung tipe RS62R5041B4 ya. Next kita lanjut ke sebelah. Oke, sebelahnya kita lanjut, ada kulkas set by set Samsung tipenya RS61R5001M9 warna silver metal. Tampilannya seperti ini. Kurang lebih polos. Ada logo Samsung seperti biasa di sebelah kanan ya. Kemudian bawahnya ada label garansi 10 tahun, kompresor digital inverternya, dan kapasitasnya 700 liter grossnya. Untuk netnya 647 liter. Nah, ini bawahnya ukuran dimensinya. Kemudian, nah ini ada
fiturnya ya, fitur unggulan untuk kulkas Samsung seri ini. Dia Space Mix ya. Dari luar itu ukurannya terlihat sama, namun ketika kita buka pintunya itu lebih luas, lebih dari 100 liter ya, lebih luas. Jadi more inside, same outside. Itu arti dari fitur Space Mix ya. Kemudian untuk pendinginan di setiap sudut ya, all around cooling, dan lebih hemat listrik dan tahan lama dan tidak berisik ya kalau inverter digital ini. Oke, ini handle-nya hampir sama dengan seri yang di review sebelumnya. Ada pegangannya, handle-nya di sebelah sini ya. Kemudian ada ruang sampai bawah, kurang lebih untuk dari segi fisik hampir sama ya. Hanya dari warna, teksturnya juga bukan tekstur sih, patternnya garis-garis gitu. Oke, kita lihat freezernya. Nah, ini freezernya. Dari bagian sebelah pintu, raknya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, kurang lebih sebesar seperti ini ukurannya, dan yang paling bawah lebih kecil ya. Untuk bahannya saya rasa bagus, tebal, finishingnya tahan lama. Nah, sebelah sini ada slot lagi nih, artinya kita bisa pindahin sesuai kemauan kita ya. Oke, lanjut di sini. Untuk fiturnya, yang pertama kita lihat all around cooling, artinya pendinginan secara merata atau menyeluruh. Bisa dilihat di situ ada lubang ventilasi untuk keluar suhu dinginnya ya. Jadi di setiap raknya ada tuh all around cooling, itu artinya. Yang belum saya temukan di sini metal coolingnya ya. Mungkin itu perbedaan dengan RS62 tadi. Nah, di sini ada tagline nih, lebih tahan lama, 50% hemat listrik. Nah, itu fitur dari digital inverter ya. Kemudian raknya 1, 2, 3, 4 ya, dari tamper glass semua. Nah, tamper glass, rak anti gores dan kuat. Di sini bisa sampai 150 kilo ya. Namanya juga tamper glass ya. Kuat. Ini bisa ditarik ya, easy slide. Kemudian, nah ini bagian boxnya. Kalau kita bicara freezer, berarti ini diisi daging ya, frozen food. Bisa juga ikan. Ada 2 nih, yang bawah lebih besar ya, jadi tinggal ditarik aja. Oke, ini bagian freezernya. Lanjut bagian fridge-nya atau pendinginnya. Ya. Berarti bedanya di sini dia tidak menggunakan metal cooling ya. Masih all around cooling di sini fiturnya, artinya menyeluruh. Space Mix, more inside, same outside. No. Dan all around coolingnya tuh sebelah sana. Untuk raknya 1, 2, 3, 4 juga ya. Dan sebelah sini ada slide, jadi ini yang atas bisa diturunin. Nah, yang enggak ada di tipe ini ice maker ya. Kalau tadi yang RS62 dia ada ice maker. Oke. Kemudian ada deodorizing filter juga untuk memfilter bau ya. Dan di sini boxnya ada 2 juga. Kalau kita bicara pendingin berarti sayur dan buah. Oke, lanjut. Nah, sebelah sini ada pengaturan temperatur suhu ya, sama. Dia ada tombol fridge-nya. Sini nanti ada LED lampunya. Kemudian ini fridge untuk pendingin ya, pengaturan suhu pendingin.
Kemudian power cool, tekan 3 detik. Ini pengaturan pendingin yang lebih maksimal ya, bisa digunakan nih yang power coolnya. Kemudian vacation, ini digunakan tombol untuk pengaturan suhu saat kita berpergian ya, bisa menggunakan tombol vacation ini. Ini freezer, berarti pengaturan suhu freezernya yang sebelah kiri ya. Dia ada juga lampunya di sini. Door alarm, alarm pintu, dan lock untuk mengunci pengaturan ini ya, biar tidak berubah. Nanti menyala lampunya warna biru. Kita lanjut rak bagian pintunya. Ada 1, gede banget, 2, kemudian 3, 4, dapat untuk telur juga ya, dan 5 ya. Yang paling bawah sama, lebih kecil karena ada boxnya ya. Ini bahannya saya suka nih, bagus, saya suka. Nah, di bawahnya ada tekstur kayak buat moisture gitu. Yang include juga nanti ada buku panduan sama kartu garansi. Oh, ini ada nih es makernya. Oh, sangat disayangkan es makernya masih seperti ini ya. Ini RS 61 R5001 M9. Oke guys, untuk catatan perbandingan yang saya tampilkan di sini adalah perbandingan dari fitur-fitur yang ada pada kedua produk ya. Kita mulai dari persamaannya. Untuk kapasitas RS62 dan RS61 sama, yakni grossnya 700 liter dan netnya 647 liter. Bentuk fisik dan bodinya sama dari metal. Fitur-fitur seperti all around cooling, deodorizing filter, dan kompresor digital inverter sama ya, ada di kedua produk tersebut. Perbedaan yang saya garis bawahi di sini selain dari segi warna, untuk harganya dikutip dari website resmi Samsung.com saat video ini dibuat. Untuk RS62 harganya Rp13.299.000 dan RS61 harganya Rp11.499.000. Selisihnya berkisar Rp1.800.000 ya. Harga sewaktu-waktu bisa berubah, ini hanya untuk bayangan saja. Kemudian perbedaan besarnya ada pada fitur metal cooling dan ice maker yang belum ada pada seri RS61. Metal cooling sendiri berguna untuk menjaga makanan tetap awet atau fresh ya, meski kulkas sering dibuka tutup. Oke, saya rasa cukup untuk compare-nya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi mengenai compare produk elektronik lainnya. Oke, one more time. Thank you.